Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Seperti biasa, kita lanjutin untuk part ke-7 dari manhwa Ranked Raccoon. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, gua mau informasikan kalau ini adalah channel baru gua. Karena channel sebelumnya sudah terkena strike YouTube 3 kali dan tidak bisa upload selama 90 hari ke depan. Jadi silahkan lo yang belum nonton part-part sebelumnya bisa cek playlist gua yang baru atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video-video baru, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua, oke? Jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita manhwa Ranked Raccoon part ke-7. Sekarang Kang berada di rumah lelang Aslan. Setelah menyelesaikan quest dari Dakan, Kang pun membuka inventorinya. Dia melihat isi dari inventory yang dia dapat dari penyelesaian questnya dan hasil penjualan item yang didapat setelah mengalahkan para VK. Kang pun mendapatkan 5.100 gold dan sepatu bernama Swamport Shoes dan memiliki efek melompat yang tinggi. Bukan hanya itu, Kang juga mendapatkan kalung dari Raccoon. Item unik ini memiliki efek meningkatkan fighting spirit, di mana jika musuh lebih kuat maka semua stat juga ikut bertambah. Begitupun sebaliknya, jika seluruh item musuh lebih kuat maka semua stat juga ikut bertambah. Begitupun juga sebaliknya. Seluruh item yang Kang dapat dikombinasikan, Kang bisa setara dengan player level 60. Untuk item yang dipakai Kang adalah Symbol of Meadow dengan kelas unik, Letter Code Wine Spirit kelas rare, Red Mole Letter Pants kelas rare, Ring Containing, dan Swamport Shoes. Kombinasi seluruh item ini membuat Kang lumayan overpower. Kang pun ingin menambahkan senjata yang bagus agar bisa menyempurnakan seluruh item yang ada. Kemudian Kang membuka window pelelangan dan akan membeli sebuah senjata yang bagus, tapi murah. Ketika Kang mulai meng-scroll ke bawah, dia melihat sebuah senjata bernama Dwarf Sword. Senjata kelas unik yang memiliki efek yang sangat bagus. Dijual murah, tanpa pikir panjang, Kang langsung membeli senjata tersebut. Panel berpindah ke Guild Master Black Skull bernama Sueron. Dengan wajah kaget dan gemetar, ia memandangi fog window. Ternyata Sueron memasang harga untuk senjata yang ia jual dan senjatanya pun langsung sold out. Dengan wajah panik dan marah, Sueron menyuruh anggota guildnya mencari orang yang sudah membeli senjatanya tadi. Kang senang bisa mendapatkan senjata yang bagus dengan harga murah. Kemudian Kang memegang koin yang didapat dari Kan, sang penjaga tower yang sudah mengakui Kang sebagai player berbakat, di mana koin itu adalah salah satu cara untuk bisa bertemu dengan kesatria Kione. Kang pun bergegas menuju ke Raja Isma, di mana sang kesatria berada. Kang pun sudah berada di depan gerbang tempat tinggal kesatria Rebron. Ketika Kang masih memakai karakter Melgard, Kang belum pernah bertemu dengan Rebron. Ketika Kang akan memasuki, Kang dihadang oleh penjaga dan dilarang untuk masuk ke dalam. Kemudian Kang memperlihatkan koin yang diberikan Kang pada penjaga. Seketika penjaga itu kaget melihat koin tersebut. Kemudian Kang langsung saja para penjaga membukakan jalan ke dalam mansion untuk bertemu kesatria Lebron. Sontak para player di sekitar situ kaget melihat kejadian yang ada di hadapannya. Dan mereka pun berebut ingin masuk dan mengaku berteman dengan Kang. Kang pun mulai masuk ke dalam dan menyalakan mode rekaman. Terlihat di ujung lorong ada seorang yang sedang bertapa. Kang menghampiri orang itu dan ternyata orang itu adalah sang kesatria Lebron. Kang langsung diajak untuk berduel dan menguji kekuatan. Kang senjata kayu dilemparkan oleh Lebron dan Kang langsung menangkap senjatanya, siap bertarung. Kalung item pun mulai aktif. Semua status Kang meningkat karena efeknya jika melawan orang yang lebih kuat. Lebron pun memperhatikan kuda-kuda Kang yang berbeda dan aneh. Tetapi beberapa saat kemudian, celah kuda-kuda Kang menjadi tidak terlihat. Kang mulai menerjang Lebron, langsung menangkis serangan Kang. Dengan mudah, serangan brutal dilancarkan oleh Kang, tetapi Lebron menangkis semua serangan-serangan Kang. Ada yang meleset dan Lebron langsung memberikannya pukulan keras di perut Kang.
dia pun langsung terkapar. Karena serangan LeBron menurut dia, Kang dan penantang lainnya tidak bisa melebihi poin sebanyak 50. Artinya para penantang itu lemah. Kang pun tidak mau disamakan dengan yang lain, dan dia menggunakan skill dash dan langsung menghujamkan senjatanya ke arah LeBron, tapi dengan mudah dihempaskan. Tetapi Kang memutar dan langsung mengincar leher LeBron, tapi sang kesatria menahan serangan Kang hanya dengan tangannya. Dan LeBron pun terkesan dengan gaya bertarung Kang, dan dia pun memberikan 80 poin untuk itu. Begitu senangnya LeBron mendapatkan seseorang yang berbakat dan mulai memberikan syarat ketika dia menyerang, Kang harus bertahan dan akan mendapatkan skill dari LeBron sesuai serangan Kang. Tetapi Kang merasa bingung, ternyata mereka menyerang bergantian. Serangan LeBron tidak diperlihatkan, hanya diperlihatkan kepala Kang yang benjol, dihajar oleh LeBron. Dengan selesainya pengujian, Kang pun mendapatkan 80 poin, cukup tinggi dibanding penantang lainnya yang pernah diuji oleh LeBron. Ternyata LeBron memberikan 10 poin emas kepada Kang untuk membawa 10 player berbakat ke hadapannya, dan Kang adalah yang ke-10 di antara mereka. Kanglah yang terkuat. Akhirnya quest bertemu dengan Kesatria Kion selesai. Kang mendapatkan banyak hadiah dari quest itu, di mana levelnya naik dan mendapatkan titel Rising Star Acknowledged by LeBron, di mana titel ini memiliki efek meningkatkan semua status Kang sebanyak 10%. Kemudian LeBron memberikan sebuah buku skill kepada Kang. Langsung saja Kang membuka buku sihir itu dan mendapatkan skill pasif Master of Combat, di mana skill itu juga sama, meningkatkan semua status Kang sebanyak 10%. Kang pun kaget bisa mendapatkan peningkatan status sebanyak 20% hanya dalam satu quest. Kang pun merasa ada yang aneh dengan questnya, karena questnya sangat mudah. Kemudian Kang bertanya, apakah questnya selesai LeBron? LeBron pun meminta bantuan Kang untuk menyelidiki, dan pop-up window quest pun muncul. Tertulis investigasi Briggs. Ternyata quest ini adalah quest skenario utama dalam game arena, di mana tidak semua player bisa mendapatkannya. Di mana quest skenario adalah jalan cerita utama di dalam game arena yang mempengaruhi keseluruhan game. Game ini terdapat rumor bahwa Black Magician yang memiliki spesialis necromancer dan sihir psikislah yang melakukannya. LeBron pun memberitahu Kang agar berhati-hati ketika menyelidikinya. Kang pun senang karena terpilih sebagai player dengan skenario utama. Tempat berpindah ke pelelangan Guildmaster Black Skull sedang memarahi bawahannya karena belum menemukan orang yang membeli senjata itu. Kang kebetulan ada di situ dan mendengarkan kejadian di mana salah satu menjual pedang yang mahal dengan harga murah. Kang pun sadar kalau itu adalah pedagang yang dibeli oleh Kang. Dan Sueron pun mengancam dia akan mengerahkan semua pasukan eksekutifnya untuk mencari pedangnya. Kang pun mulai log out dari game arena dan tempat berpindah ke apartemen Yongchan. Kang berpikir bahwa dia akan kena masalah karena membeli barang dari Black Skull. Kang pun berpikir akan membantai semua anggota Black Skull sebelum questnya dilakukan, tapi itu akan memakan waktu yang lama. Akhirnya Yongchan muncul dan mengajak Kang makan. Mereka berdua pun pergi makan dan membicarakan masalah yang dihadapi Kang. Yongchan pun memberikan ide untuk membuat sebuah video provokasi kepada guildnya. Idenya itu mendeklarasikan perang melawan guild dan upload di komunitas game arena. Mereka pasti tidak akan menolak Kang. Kang pun setuju dengan rencana itu dan mulai merekam video provokasi untuk diupload. Panel berpindah ke markas guild Black Skull dan memberitahu Sueron tentang sebuah video. Akhirnya Sueron mencoba menonton video tersebut. Muncullah sosok orang dengan topeng lucu. Dia memperkenalkan diri dengan nickname Alley Boss. Dia memprovokasi dengan menantang guild untuk perang dan menghancurkan semua anggota eksekutifnya sambil memperlihatkan senjatanya punya Sueron. Betapa murkanya Sueron melihat video tersebut. Dia langsung kembali ke ruang guild dan mulai mengumpulkan eksekutif untuk melakukan perang kepada Alley Boss alias Kang.
Oke, Manhwaners, untuk part ke-7 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita dari komik manhwa lainnya. Jika Manhwaners ingin merequest komik manhwa seru untuk kita buatan alurnya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, sekian dulu. See you again di part selanjutnya.